Selamat datang di pembelajaran Matematika kelas 4 SD tentang statistika, yaitu membaca, menafsirkan, dan mengumpulkan data. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa berdoa. Setelah itu, ayo kita mulai belajarnya. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain pengertian statistika dan manfaatnya, pengertian data, membaca dan menafsirkan data, cara pengumpulan data, menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah data. Manfaat statistika di kehidupan sehari-hari adalah memudahkan kita untuk membaca sebuah data. Data merupakan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bentuk tunggal data disebut datum. Untuk lebih memahami perbedaan data dan datum, perhatikan tabel di bawah ini terlebih dahulu. Jika kalian memberikan informasi keseluruhan seperti yang disajikan dalam tabel, informasi itu disebut data. Tapi, jika kalian hanya memberikan informasi tentang satu siswa, misalnya Indira, informasi itu disebut datum. Membaca data. Meli adalah ketua kelas 4A. Ia akan membelikan sejumlah kebutuhan alat-alat tulis di koperasi sekolah untuk teman-teman sekelasnya. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tercatat ada 5 barang yang harus dibeli, yaitu 9 buku tulis, 10 pensil, 5 penghapus, 30 pen, dan 5 penggaris. Dari cerita ini kita dapat mengetahui bahwa barang yang harus dibeli adalah buku sejumlah 9, pensil sejumlah 10, penghapus sejumlah 5, pulpen sejumlah 3, dan penggaris sejumlah 5. Setelah itu kita dapat membuat tabel dengan kolom nomor, nama barang, dan jumlah barang. Data yang tadi kita dapat kita masukkan ke dalam tabel sesuai dengan kolomnya. Membaca dan menafsirkan data. Di suatu kelas terdapat 20 orang yang mengikuti ujian matematika. Nilai dari 20 orang siswa adalah sebagai berikut. Kita dapat memasukkannya ke dalam tabel dengan menggunakan bantuan turus. Caranya adalah dengan melihat angka atau data yang terdapat pada cerita tadi. Angka pertama adalah 80. Kita dapat memberikan tanda seperti coretan agar tidak terhitung dua kali. Setelah kita coret, kita berikan satu tanda turus atau garis lurus pada kolom turus dengan nilai ujian matematika sejumlah 80. Begitu juga dengan nilai yang lainnya. Kita masukkan sesuai dengan kolomnya. Dari tabel itu, kita dapat mengetahui berbagai informasi seperti berikut ini. Cara pengumpulan data yaitu ada wawancara, angket, dan juga pengamatan atau observasi. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut ini. 1. Urutkan data yang sudah terkumpul. Biasanya diurutkan dari data yang terendah menuju data yang tertinggi. 2. Kelompokkan data yang diurutkan ke dalam tabel. Contohnya seperti berikut ini. Selain cara tadi, penyajian data dalam bentuk tabel juga dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu seperti berikut ini. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan batang untuk mewakili data yang disajikan. Dalam hal ini, batang berbentuk persegi panjang dengan lebar sama dan dilengkapi skala sehingga ukuran datanya terlihat jelas pada diagram. Tinggi batang menunjukkan banyaknya data. Susunan batang dapat mendatar atau tegak. Contohnya seperti berikut ini.
Berikut adalah contoh dan cara menjawab soal statistika. Sekarang kita kerjakan tugas berikut ini. Nomor 1, Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Data tentang hobi teman-teman Meli ditulis dalam bentuk tabel berikut ini. Pertanyaannya, berapakah banyaknya teman Meli seluruhnya? Lalu, sajikan tabel hobi teman Meli ke dalam bentuk diagram batang. Nomor 2, di bawah ini adalah diagram batang tentang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu. Pertanyaannya, berapa banyaknya pengunjung perpustakaan pada hari Rabu? Berapakah jumlah pengunjung setelah hari Rabu? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan terbanyak? Pada hari apakah pengunjung perpustakaan paling sedikit? Berapakah banyak pengunjung perpustakaan di hari Selasa? Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan terima kasih.